Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia di channel saya @wirausahajun yang mana berkecimpung dalam bidang kegiatan pertanian terpadu, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Pada kesempatan ini saya sengaja untuk mencoba berbagi dan mengabadikan kegiatan rutin saya di pagi hari ya. Nah, seperti kita lihat yang di belakang saya, ini adalah kebun cabai. Saya akan nanti ajang sana bagaimana lingkungan pekarangan saya yang ya tidak begitu luas juga, kurang lebih yang tersisa ini adalah 13 meter kali 50 meter. Nah, sudah saya kondisikan eh, pekarangannya tersebut dengan pola pertanian terpadu, tapi sekarang saya lebih cenderung pada perkebunan dan perikanannya karena ternaknya sementara diistirahatkan karena kemarin saya ternak ayam petelur sudah pada masanya harus diapkir ya, maka itu ditiadakan sementara. Nah, insya Allah pada saat yang akan datang nanti akan kita benahi lagi karena itu juga memberikan suatu kontribusi yang bermanfaat bagi keluarga, terutama bagi diri saya, dan juga bisa bermanfaat secara ekonomis. Kemarin itu bisa dijual walaupun tidak banyak karena saya kemarin punya sekitar antara 50 sampai 200 ekor saja. Oke kawan-kawan, mari kita akan anjang sana di pekarangan ini yang saya akan nanti akan bawa kawan-kawan pemanfaatan lingkungan pekarangan ini seoptimal mungkin ya. Jadi kita akan berbagi pengalaman ini seperti apa yang saya lakukan. Oke, mari kita akan lanjut. Ya, kita mulai dari kebun cabai ini ya. Kebetulan kebun cabai ini sudah pada kondisi hampir siap panen karena semua pohonnya boleh dikatakan berbuah ya. Memang sudah ada yang matang dan sudah kemarin ada dipetik tapi tidak merata lagi karena hanya beberapa. Kemarin sudah bisa dipanen skala rumahan ada 1 kilo 6 on ya. Nah, kemudian ditambah juga diambil ketika keperluan sendiri dan ya untuk rame-rame dengan kawan-kawan. Nah, seperti inilah keadaan kebun cabenya. Mari kita akan coba berjalan bercerita dan menceritakan semua tanaman yang menghiasi pekarangan saya ini ya. Oke, karena tanamannya itu ada di pinggir pagar ya, rata-rata di pinggir pagar itu yang umum ya, yang tanaman keras. Oke, kalau yang ini adalah sebenarnya ini bukan tanaman yang bisa dimakan, tapi ini adalah bunga. Ini bunga kemuning ya, bunga kemuning. Nah, terus kita bergerak. Semua ini di sisi pagar. Nah, ini talas Bogor ya. Kemudian ini adalah jeruk. Ini ya jeruk. Kemarin itu tinggi tapi saya pangkas supaya nanti dia bisa merambat ya. Terus ini juga ada talas ya. Kemarin ya saya ini memang tidak banyak. Nah, kali ini belimbing Bangkok ya. Ini belimbing Bangkok sudah pernah berbuah ini, tapi sekarang tidak ada nampak buahnya ya. Ini belimbing Bangkok. Nah, kemudian ini sengaja ada cabai yang saya letakkan di pinggir pagar. Ini bagiannya. Ini juga ada jeruk lagi. Nah, ini ada lagi talas Bogor ya. Oke, kita terus ini hampir sudah sampai belakang. Oh ya. Ya, ini pohon pisang. Itu mangga. Dan ini adalah sukunnya. Sukunnya ada 5 pohon. Oh ya kawan-kawan, coba kita lihat dari kejauhan, ini ada pohon kelapa ya. Nah, ini kelapa ini yang sudah berbuah ada 5.
Ini 5 pohon, dan 5 pohon ini pun cukup untuk bisa dinikmati hasilnya. Ya, kemarin saya sudah diambil manfaatnya, dibeli orang, menghasilkan 130 biji yang bisa diambil. Oke, kita lanjut. Ini di ujung pagar kayak terakhir, sengaja sudah saya letakkan cabai yang menempel di dindingnya ini. Nah, karena tingginya ini tinggi sekali, hampir setinggi badan saya, bahkan ada yang lebih. Dan ini buahnya, alhamdulillah lebat ya. Insya Allah dalam minggu ini akan bisa nanti matang ya, mungkin banyak matang. Nah, banyak sekali alhamdulillah, dan sehat-sehat, tidak ada yang cacat. Lihatnya ini yang busuk sepertinya tidak nampak sini. Nah, ini kolam yang saya kondisikan sedemikian rupa. Saya berikan tambahan oksigen menggunakan pompa ya. Kita buat seperti ini. Di dalam sini ada ikannya, ikan nila sama ikan papuyu atau ikan betok. Di kolam juga ada hiasan, ada teratai ya. Nah, jadi sehingga kolam ini menjadi nampak lebih indah. Ini kita lihat kan, ada sayur labu ya. Labu dia hidup menjalar, selain memperhias kolam ya, ini juga bisa diambil manfaatnya. Oh ya, itu ada yang sudah berbuah labunya, kita bisa akan dekatkan, dan dia berbaur juga dengan cabai. Nah, ini kan kawan, ini buahnya sudah nampak ya. Mudah-mudahan ini bisa besar dan tidak jatuh. Oh ya, nah ini pohon rambutan kemarin itu besar sekali, lalu saya pangkas tinggal segini, tapi ada masih yang tingginya masih bertahan. Oke. Nah, ini kita putar, juga ada cabai di situ. Nah, ini durian musangking ya, durian musangking tinggi sudah saya pangkas, saya potong supaya nanti dia diharapkan bisa berbuah tidak tinggi ya, tidak seperti yang satunya. Jadi saya punya dua durian musangking ini ya. Ini ada satu, yang satunya yang biasa, yang lokal, belum pernah berbuah, tapi kalau yang satunya sudah. Oke, sambil kita anjang sana, berjalan di sisi kolam. Nah, ini kita menemukan lagi, ini namanya pohon nangkadak. Ini sudah 3 kali berbuah, tapi saat sekarang belum ada buahnya ya. Ini nangkadak sudah 3 kali berbuah. Nah, kalau ini jeruk lagi, jadi jeruk ini kurang lebih ada berapa, 1, 2, 3, ada 4 pohon. Oh ya, di samping pagar kita melihat lagi ada cabenya. Pokoknya cabai ini sekitar kolam ini, keliling kolam ini hampir dipadati oleh cabai yang sudah. Yang ini adalah kelengkeng ya, kelengkeng cangkokan juga. Ini kemarin sudah pernah berbuah sekali, tapi tidak berbuah lagi setelah itu. Nah, mungkin dia istirahat ya. Oke, nah ini ada, kalau ini rambutan ini juga saya pangkas dulu, tinggi juga, jadi dia bentuknya agak pendek begini ya. Diharapkan nanti bisa buahnya bisa terjangkau. Sudah pernah berbuah beberapa kali. Nah, di sampingnya ini ada lagi. Nah, ini yang agak lucu sedikit, ini alpukat. Nah, alpukat, tetapi kebetulan ada tanaman lain yang tumbuh. Ini papaya. Ini papaya ya, mungkin ini juga akan mengganggu pertumbuhan alpukatnya, tapi kita harap kalau papaya ini kehidupannya tidak lama. Nanti kalau sudah ambil manfaatnya kita potong, insya Allah alpukatnya bisa tumbuh dengan baik lagi. Oke, ini alpukat yang sama papaya ya. Papaya ini saya ini banyak sekali, dan dia hidup tanpa ditanam khusus, dan alhamdulillah sambung menyambung. Dia
berbuah terus di berbagai tempat. Jadi boleh dikatakan saya termasuk cocok pelihara atau pepaya ya. Oke, kita akan terus. Nah, ini saya seling sedikit. Ini adalah kolam terpal yang mini ya, ukurannya sekitar 1 meter kali 2 meter saja. Nah, ini mungkin ada yang terlihat seperti ini adalah pipa yang saya fungsikan untuk menguras air yang ada di dalam itu dengan tidak mencebol terpalnya. Jadi kita polakan begini, kita beri keran seperti ini. Jadi kalau membuang kok dibuka begini saja. Maka dia tuh kan keluar situ. Dan air ini sama buangan dari kolam itu yang saya manfaatkan untuk menyiram tanaman ya, sekaligus saya anggap sebagai pupuk ya. Jadi ini air buangan dari kolam terpal yang saya gunakan untuk seperti ini. Jadi kita sampai saat ini cabai saya ini tidak pernah saya berikan pupuk kimia. Jadi pupuknya hanya menggunakan air buangan dari kotoran air kolam terpal. Oke, di samping kolam terpal ini ada lagi tanaman deh. Nah, tanamannya adalah sirsak. Nih kawan-kawan, ini sudah beberapa kali berbuah, juga saya potong supaya nanti buahnya juga tidak tinggi dan dia merah. Nah, ini saya mau lewat juga, hampir tidak bisa nih karena juga dipadati oleh cabai. Ini kolam terpal yang kedua, juga berukuran kurang lebih 2,5 meter yang ini. Sama, saya juga menggunakan pipa bantuan ini untuk membuang air kalau suatu waktu padat dibuang. Nah, nanti airnya digunakan untuk ya. Nah, sampingnya ini ada lagi pun sawo biasa, ini belum pernah berbuah. Nah, oke, kita akan ini di samping pagar. Oh ya kawan-kawan, ini ada penampakan tempat ya. Tempat ini pernah saya gunakan ada sebagai tempat pelihara ayam petelur. Ayam petelur yang jumlahnya kemarin 200 sampai 300 ekor ada di sini. Bisa saya manfaatkan, alhamdulillah. Tapi saya menggunakan sistem ayam petelur itu adalah sistem umbaran. Jadi dia semi umbaran, kadang dia keluar, kadang dia masuk seperti ayam kampung biasa. Jadi ketika dia dibuka dia keluar, nanti kalau dia mau bertelur dia masuk lagi ke dalam tempat dia bertelur seperti ayam kampung. Oke, nah kita menelusuri lagi. Nah, bertemu lagi di dinding ini adalah cabai. Nah, oke, di samping di atas cabai ini kalau kita lihat ada namanya pohon ini sawo. Ini besar sekali, sawonya berapa puluh, ya lebih dari 10 meter, mungkin 15-20 meter tingginya. Ini sawo Manila ya, sawo Manila sudah sering berbuah ini. Oke, kita terus karena ini memang hampir di sekeliling kolam saya sudah penuh dengan cabai. Nah, di tengah kolam itu saya bikinkan tempat parapar seperti itu, selain untuk bisa santai juga diletakkan tanaman bibit ya, seperti bibit ini ya. Ada sisa-sisa tanaman cabai yang kemarin ada bermasalah sedikit, kita karantina karena alhamdulillah ini terong. Ini bibit terong, kurang lebih ada 60 pohon terong ini. Nah, ada 60 pohon. Oke, kita akan misalnya. Nah, ini kan bertemu lagi dengan pepaya. Berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon. Dan itu buahnya. Alhamdulillah. Di belakang juga ada 7 jadinya. Yang ini 7, yang sana tadi 1, berarti 8. Belum lagi ini lagi yang kecil. Terus kita bergerak terus, ini ada masih bertemu lagi dengan cabai. Karena cabai ini kurang lebih 120 pohon. Ya kawan-kawan, alhamdulillah. Ya, oh ya, nah ini bertemu lagi dengan alpukat. Tingginya kurang lebih 3 meter ya, 4 meter, 3 meter, 4 meter sudah. Ini tumbuh subur.
Nah, jadi saya alpukat ada 2 ya, oke. Nah, bertemu lagi, ini mendekati ke rumah ya, ke muka ada lagi tanaman cabai, dan ini ada kolam saya. Nah, ini cabainya. Oke, kita terus ke arah ke rumah. Nah, ini belakang rumah saya, dapur lah kira-kira begitu. Nah, ini ada tanaman apa, kalau ini terong pipit kalau kita menyebutnya di kampung. Ini juga ada, dia berada pada di sisi-sisi begini, saya letakkan. Oh ya, ada yang busuk, ini langsung kita buang saja. Ya, itu lagi jamu-jamuan, itu sereh, daun sereh menempel di dinding ini tanaman. Nah, terus ini bertemu lagi dengan cabai di dinding pagar. Nah, ini pohon sereh. Oke. Nah, itu juga. Jadi sudah penuh pohon cabenya. Oh ya kawan-kawan, ini ada nih namanya kecombrang ya. Saya dapatkan dari kemarin, saya ambil dari samping rumah, itu ada yang besar, saya ingin kembangkan karena kelihatannya yang itu sudah merambah besar, pertumbuhannya kurang bagus, jadi saya ambil dan tanam beberapa, sudah alhamdulillah sudah bisa tumbuh ini. Oke, kita akan bergerak sedikit ke bagian yang tersisa ya. Oke, ini cabenya. Nah, itu ada pohon durian, satu buah durian yang tinggi sekali. Tapi memang saya minta maaf, belum pernah berbuah secara utuh, pernah berkembang, tapi setelah itu tidak bisa jadi. Saya juga tanya-tanya kenapa penyebabnya, itu ada lagi pohon pepaya ya. Nah, kalau ini jambu air. Nah, kayak ke belakang ini bekas kolam terpal yang kecil, ukuran 2 meter kali 3. Nah, ini ketemu lagi nih, ini jambu biji. Ini saya potong kemarin yang besar, jadi sehingga dia pendek seperti ini dan buahnya bisa cepat besar. Nah, ini salah satu buahnya ya. Oh, ada 2 yang matang ini, langsung kita petik 2. Ada 2 biji, alhamdulillah. Ini jambu biji. Nah, kalau ini adalah belimbing, kata kita adalah belimbing tunjuk, sering sudah berbuah tapi saat sekarang tidak ada buahnya ya. Tapi kalau sudah berbuah lebat sekali ini. Oke, kita akan paling. Oh ya, nah kalau kita lihat dari kejauhan itu kandang ya, tanamannya dihiasi, yang dominan adalah cabai. Ini pohon sukun. Sukun ini saya tanam sendiri, ada 4, asalnya 5, 1 saya potong karena menyentuh bagian yang tidak baik karena mengganggu, saya potong. Oke, kiranya ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan informasi ini bermanfaat. Tanda saya juga berbagi pengalaman. Saya juga sering mendapatkan pengalaman dari kawan-kawan ya, informasi dari YouTube, dari baca-baca buku tentang ini. Saya senang sekali pada kegiatan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.